Bismillahirrahmanirrahim. Wa haswiyatul ulama'i utawi kelompok ulama. Haswiyah ini adalah kelompok ulama yang hanya melihat pada zahir tapi tidak melihat batin. Makanya dalam satu riwayat ini adalah mereka yang modalnya cuma punya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kayak gitu. Yusiruna iku ngisyarataken sapa haswiyatul ulama bil a'mali kelawan pira-pira amal az-zahirati kang zahir. Kama yusiru kaya oleh ngisyarataken at-turqiyatu sapa pira-pira wong kang ahli ndek dalan, wong kang ahli pinggir dalan minal atibai bayani pira-pira dokter bitila zahiril badani kelawan nguwai minyak ing zahiril badan. Wa ulamaul akhirati utawi pira-pira ulama akhirat la yushiruna iku orang ngisyarataken sapa ulamaul akhirat illa bitathhiril batini kejaba kelawan nyuciaken perkara kang batin jero. Wa qat'i mawaddi syarri lan medhot pira-pira bahane keolowan bi ifsadi manabitiha kelawan ngerusak pira-pira panggonan cukule mawaddi syarr wa qal'i magharisiha lan bedol pira-pira panggonan menjingi mawaddi syarr minal qalbi saking ati. Wa inna ma faza'alan angin pastine ngungsi al-aktharuna sapa pira-pira akeh wong ilal a'mali maring pira-pira a'mal ilal a'mali maring pira-pira amal az-zahirati kang pertelo antadhiril qulubi ninggal nyuciaken pira-pira ati li suhulati a'malil jawarihi krana gampange pira-pira amale pira-pira anggota tubuh wastis'abi a'malil qulubi lan ngerasa abote pira-pira amale pira-pira ati. Kama yazau kaya oleh ngungsi ila tila zahiri maring nguwai minyak ing zahir man sapa wong yastas ibu kang ngerasa abot sapa man syurbal adwiyati ing ngombe pira-pira obat al murati kang pahit fala yazalu moko ora gingsir-gingsir sapa man yatahu iku payah sapa man fitila ing dalem nguwai minyak meminyai wa yazidu lan tambah fil mawadi dalam pira-pira bahan kaoloane wa tatadha'afu lan tadi berlipat ganda kelawan man al-amradu apa pira-pira lara. Ada beberapa ulama, sekelompok ulama yang ia atau mereka ini melihat sesuatu itu hanya melihat pada kulitnya. Mereka tidak melihat pada batinnya. Mereka tidak mau membenahi dalemannya. Mereka cuma mau mengobati, cukup dengan mengobati luarnya sudah sembuh. Padahal kalau mau jujur, orang diobati lahirnya toh itu tidak cukup. Ibarat kata kita ini sakit, kemudian zahirnya saja kita obati, maka ada kemungkinan pada satu saat penyakit tadi akan kambuh. Kenapa? Karena kita tidak menghilangkan akar dari penyakit itu.
Ada sebagian ulama yang memang dia hanya melihat kulit, tidak melihat batin. Mereka itu dalam memberikan isyarat, memberikan petunjuk hanya dengan amal-amal zahir saja. Sebagaimana para tabib-tabib, para dokter yang ada di pinggir-pinggir jalan, para mantri bahasa ini mantri bahasa biyen. Para mantri atau para tabib yang ada di pinggir jalan, mereka menganjurkan, oh ini sakit apa mas? Sudah kasih balsam saja, kasih minyak ini, kasih salep aja. Nah, ada hasbiyatul ulama itu ada yang memang konsentrasinya, mereka malah meninggalkan yang dalam, mereka meninggalkan hal yang batin, malah mereka mengisyaratkan kepada yang zahir. Sebagaimana para dokter tadi, dokter-dokter yang dia tempat parkirnya di pinggir-pinggir jalan, dia itu biasanya fokusnya hanya fokus pada balsam, pada salep, dan pada bedak yang hanya sebatas untuk mengobati bagian luar. Ulama juga begitu. Ada ulama yang tidak peduli dengan bagian dalam. Mereka hanya mau mengobati bagian zahir atau bagian luar. Nah, ulama yang kayak gini namanya hasbiyatul ulama. Dalam definisi yang lain, hasbiyatul ulama itu mereka yang katanya ahli hadis. Dalam definisi yang lain, hasbiyatul ulama itu orang yang cuma modalnya punya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian sampai untuk mengobati urusan al-umur al-batiniyah. Nah, begitu. Wa ulama'ul akhirah, beda dengan ulama akhirah. La yushiruna illa bitathhiril batin. Mereka hanya mengisyaratkan agar kita ini membersihkan yang batin, agar mensucikan yang batin. Tidak terjebak dengan urusan zahir, tapi kembali kepada batin. Kemudian waqat imawad disyarri, dan memutus bahan-bahan kejelekan itu biifsadi manabitiha wa qal'i magharisiha minal qalbi. Bagaimana untuk merusak, memutus sumber kejahatannya? Ya dengan merusak di mana akan tumbuh. Berarti di dalamnya yang akan dibobol. Penyakit-penyakit batin itu tumbuhnya di mana? Nah itu yang akan dihajar, diserang, biar penyakit itu kemudian musnah. Misalnya Sofi ini orangnya punya sifat jelek dari sisi hatinya. Dia misalnya iri, dengki, kemudian pokoknya sombong. Nah ini kan ada di hati. Nyambung kepada Allah Ta'ala itu kan. Kenapa? Karena yang bermasalah di batinnya Sofi. Benahi batinnya. Kalau batinnya kena, Allah, zahir itu nomor 2, gampang. Nah, tapi kenapa kok kebanyakan orang itu hanya lari pada amal-amal zahir? Mereka lupa untuk mensucikan hatinya. Mereka lupa untuk mengobati urusan dalamnya, urusan batiniahnya. Kenapa? Katanya Imam Al-Ghazali, karena memang mengobati yang zahir, mengobati amal-amal anggota tubuh ini lebih mudah. Oh cuma dikasih balsam, ya tak? Disuntik, atau mungkin dikasih salep. Tapi beda kata Imam Al-Ghazali, kalau urusan yang berbau al-qulub, amal-amalnya hati itu memang sulit. Sebagaimana orang itu lebih mudah untuk ngasih minyak atau ngasih balsam dibandingkan harus meminum obat. Minum jamu apa? Milih mana kamu minum jamu? Jamu misalnya penolak panu, dengan mengobati panu dengan hanya pakai Kalpanax atau pakai balsam. Pilih mana kamu? Nah, sulit. Suruh jamu bersih darah, gimana jamu? Manis apa pahit? Ya jamu ya pahit. Lek manis itu sirup, madu. Orang lebih suka pakai salep, pakai balsam, pakai minyak. Ya kan? Coba kan ganti jamu. Tidak mau mereka karena urusan dalam.
Sehingga apa yang terjadi? Dia akan selalu capek dengan ngurusi salep. Ya nggak gampang sembuh. Salep lagi, besok salep lagi, besok salep lagi. Akhirnya ada efek samping. Apa? Bahan-bahan yang kotor tadi, al-mawadus syar, sumber-sumber, bahan-bahan maksud saya, bukan sumber. Kalau sumber itu masadir. Mawadus syar itu materi-materi, bahan-bahan kejelekan, bahan-bahan yang negatif itu malah semakin bertambah. Artinya penyakitmu akan semakin tambah. Ada efek pada hal yang lain. Sama dengan mobil. Mobil itu mesinnya rusak, nggak segera kamu dandani, biasanya akan memberikan efek kepada komponen yang lain. Manusia ketika umur al-batiniyah, hal-hal yang batin dia bermasalah, kemudian dibiarin nggak pernah diobati, nggak ada terapi dengan urusan batinnya, biasanya akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Kamu sombong, akan muncul penyakit shock. Wa akhwatuha lan sak polo-polone. Iri, dengki, hasud, macam-macam itu. Nah, gitu loh. Tapi kalau segera diobati, diterapi, ditandani, insya Allah itu akan clear. Yes. Kemudian katanya Imam Al-Ghazali, fa in kunta muridan maqalamun ono sapa sira. Muridan iku wong kang ngarepaken lil akhirati maring akhirat. Wa taliban lan wong kang nuprih lin najati maring keselamatan. Wa hariban lan belayu minal halaki saking kerusakan al abadi kang langgeng. Fastaghil moko ketungkula sapa sira bi ilmil ilali kelawan ilmune pira-pira penyakit al batinati kang batin. Wa ila jalan ngobati al ilalil batinah alama ing atase barang fasalnahu kang beber kang bahas sapa kita hu ing ma fi rubil muhlikati ing dalam seprapate pira-pira perkara kang ngerusakaken. Sembayan jeru moko kari-kari dadi moko kari-kari nari pika kelawan sira zalika apa mengkono istighal ilal maqamati maring pira-pira maqam al mahmudati kang den puji al-madhkurati kang den tutur fi rubil munjati ing dalam seprapati pira-pira perkara kang nyelametaken. La muhalata hare ora mamang. Hale ora mamang. Hale pasti. Asline iku la muhalata hale ora ono kemamangan iku maujud ngono. Asline iku. Itu termasuk la an-nafiyah lil jinsi. Yes. Katanya Imam Al-Ghazali, jika kamu betul-betul menginginkan akhirat dan kamu ingin mencari keselamatan dan kamu mau lari dari kerusakan yang abadi atau yang selama-lamanya, maka sibukkan dirimu untuk mengkaji ilmu terkait dengan penyakit-penyakit dalam. Kamu harus sibuk dengan ilmu itu. Kamu punya ilmu terkait dengan penyakit-penyakit batin. Apakah tahu dengan penyakit-penyakitnya saja? Tidak. Wa ilajiha, dan kamu juga harus tahu terkait dengan obatnya penyakit-penyakit batin. Yang hal itu katanya Imam Al-Ghazali, nanti saya membahas semua itu dalam kitab Ihya Ulumuddin di Rub'ul Muhlikan, seperempat yang di situ bercerita terkait hal-hal yang merusak. Karena dengan kamu mengerti hal itu, justru akan membawa kamu pada makom-makom yang terpuji. Yang hal itu juga saya sebutkan dalam Rub'ul Munjiyat, seperempat dari hal-hal yang menyelamatkan. Nah, itu la muhalata, pasti nanti. Yes. Fa innal qalba maka satune at. Fa innal qalba krono itu apa ya? Fa innal qalba krono satune ati
Idza farawa iku ing dalem nalikane potong apa al-qalb minal madmumi saking perkara kang den cela. Imtala'a moko kebek apa al-qalb bil mahmudi kelawan perkara kang den puji. Wal arda lan bumi idza naqiyat iku ing dalem nalikane bersih apa al-ard minal hasyisi saking suket. Nabata moko cukul fiha ing dalam al-ard asnafu zar'i apa pira-pira maceme tanaman warayahina lan kembang wa illam tafrag lan lamun kasangking mengkono al-hasyis lam tumbit moko ora nyukulaken apa al-arad al-adaka ing mengkono asnaf az-zar'i fala tastadil moko ojo gawe ketungkul sapa sira bi furudil kifayati kelawan pira-pira fardu kifayah la siyama ale khusus. Katanya Imam Al-Ghazali, karena sesungguhnya hati, jika hati ini sudah terkosongi dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tercela, itu kosong. Berarti di hati ini nggak ada sesuatu yang madmum, yang tercela nggak ada, kosong. Maka apa yang terjadi? Imtada abil mahmud, maka hati ini akan penuh dengan hal-hal yang terpuji. Bumi saja, kata Imam Al-Ghazali, jika bumi ini bersih dari banyaknya sukat, rumput-rumput nggak ada, maka apa yang terjadi? Nanti akan tumbuh berbagai macam tanaman. Kelompok-kelompok tanaman itu akan muncul dengan baik ketika sukatnya, rumputnya nggak ada. Nice. Kemudian, apakah hanya cuma azar, tumbuh-tumbuhan saja? Atau hanya sayur-mayur saja? Enggak, bunga-bunga juga akan tumbuh, asalkan rumput-rumput liar tadi dibuang, sukatnya dibuang. Tapi kalau ternyata bumi tadi tidak kamu jernihkan, tidak kamu kosongkan, tidak kamu kosongi maksudnya, artinya sukatnya seake. Ngerti sukat sama? Rumputnya masih banyak, nggak kamu bersih. Maka apa yang terjadi? Maka justru tanaman-tanaman yang kamu tanam itu kalah. Tapi kalau rumputnya kamu bersihkan, maka tanaman-tanaman yang kamu tanam akan hidup. Itu maksudnya. Jadi kalau bumi saja, kata Imam Al-Ghazali, ketika rumputnya kamu buang, maka berbagai macam tanaman yang kamu tanam itu akan hidup subur. Tapi ketika bumi ini, lahan ini, kamu biarkan rumputnya, maka tidak akan bisa menumbuhkan tanaman yang kamu tanam. Jagung ora iso, pari ora iso. Ya mungkin tetap tumbuh tapi tidak sehat, tidak subur. Paham ya? Makanya kamu jangan menyibukkan dengan hal-hal yang sifatnya fardu kifayah. Gitu loh. Khususnya fardu kifayah itu jangan disibukkan. Fardu kifayah itu karena bukan remeh ya. Karena fardu kifayah ini sifatnya itu kan gugur dengan adanya satu orang yang paham. Gitu. Ada yang lebih penting daripada itu. Memahami penyakit-penyakit batin. Dan juga bagaimana cara penanggulangannya, sehingga kamu bisa menanggulanginya. Ketika batinmu itu steril, maka insya Allah, maka kamu akan luar biasa. Dan bahkan ketika kamu cuma hanya fokus untuk mengobati tampilan luar, mengobati zahir, maka sulit sekali kamu akan sembuh dari penyakit. Termasuk kita. Kalau kita hanya coba kita kejar, cari muka, itu kan tampilan zahir yang kita cari. Tapi batin tetap kotor, maka pada satu saat kekotoran semuanya yang dari dalam itu akan nampak sendiri. Tapi kalau di dalam sudah jernih, di dalam, di batin, di hati ini sudah jernih, maka kamu tidak akan pernah melakukan hal yang kotor. Nah, luar biasa itu kan? Yes.
Wa fi zumratil khalq. Wa fi zumratil khalqi lan iku tetep ing dalam kelompok manungsa man utawi wong qad qoma kang teman-teman ngelakoni sapa man biha kelawan furudul kifayah. Ini rentetannya dengan tadi. Kamu jangan sibuk dengan fardu kifayah. Apalagi kalau di kelompok itu, khususnya ketika di kelompok, di gerombolannya manusia yang kamu hidup di situ, itu sudah ada yang melaksanakan hal itu. Masa kamu sibuk dengan hal itu? Begitu. Paham? Ada satu ilmu ini levelnya, kategorinya bukan fardu ain, tapi fardul kifayah. Dan sudah ada yang pakar di situ. Kamu malah sibuk ngurus ilmu kayak gini. Tidak penting kayak gini ini. Nah, gitu. Seperti itu. Yes. Fa inna muhlika nafsihi. Ini sudah isya ini dia. Karena waktunya sudah isya, kita meskipun ngaji sedikit, yang penting istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.